Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Dunia sempurna, bab 21. Di tengah awan, siluet elang sisik hijau bergetar saat hatinya ketakutan. Suani tiba-tiba tidak mati. Mereka baru saja memperebutkan bangkainya. Bagaimana bisa kejadian yang begitu mengerikan terjadi? Bagaimana bisa Suani hidup kembali? Oh, raungan yang mengejutkan dunia datang melalui gunung. Kera iblis itu dengan marah melong. Sayapnya terkoyak saat masih hidup, menyebabkannya menjadi gila. Darah segar masih keluar dari lukanya. Itu menggunakan lengannya yang tersisa untuk menyerang, menghancurkan binatang tua yang bersinar dalam sinar surgawi dengan tinjunya. Suani tampaknya tidak diperlambat oleh usianya sama sekali. Dan dalam sekejap, ia langsung muncul kembali lebih dari 100 meter jauhnya. Dengan suara hong, kera iblis menghancurkan sebagian gunung yang tersisa dengan kekuatan dewa yang mengejutkan hutan yang sunyi. Setelah hanya mengenai udara, itu tidak berhenti. Dengan satu lompatan, ia melompat lebih dari 200 meter dengan tujuan melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Meskipun marah, cukup jernih untuk menyadari bahwa itu bukan lawan Suani yang lebih tua. Sepasang mata emas Suani sangat dingin. Uap awan melonjak dari seluruh tubuhnya seperti tsunami. Lebih-lebih lagi, itu pasti ke depan seperti seberkas kilat emas. Dan sebuah ledakan terdengar saat menghantam bagian belakang kera iblis. Kera iblis yang tangguh segera turun. Itu membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taring putih salju. Itu menyerang ke depan dengan satu tangan, dan seluruh tubuhnya menyala dengan simbol saat mulai mengaktifkan tekniknya yang berharga. Di sisi lain, seluruh tubuh Mythical Flaming Devil Bull menutup api merah dengan tekstur yang mirip dengan kain sutra. Itu juga menjadi gila, dan seluruh tubuhnya menyala dengan simbol juga. Niatnya bukan untuk melawan Suani sampai mati, tapi memanfaatkan celah untuk melarikan diri. Namun, Suani terlalu menakutkan. Itu menembakkan dua sinar cahaya dari kedalaman matanya. Setelah itu, ia menyerang tubuh Mythical Flaming Devil Bull dengan suara bergemuruh, menyebabkan simbolnya menghilang dan garis-garis bekas luka berdarah muncul. Dengan serangan ini, ada sejumlah burung ganas dan binatang buas yang tak terduga yang berubah menjadi abu di tempat kejadian. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Di tepi awan jauh, si kecil ketakutan pada dirinya sendiri. Suani sebenarnya pura-pura mati. Ingin melenyapkan musuh-musuhnya, ia dengan sengaja menarik kera iblis dan banteng iblis berapi mitos untuk datang. Seperti yang diharapkan dari ras yang bijaksana, itu lebih tajam dari manusia. Teriakan iblis terdengar, dan api mistis memenuhi langit. Kabut dan kilat terjalin, dan luasannya sudah mendidih dengan intensitas. Dalam konfrontasi antara tiga keturunan kuno ini, suara itu mengejutkan langit dan menggerakkan bumi, mengguncang seluruh tanah yang sunyi ini. Hong, suara memekakkan telinga menyebar satu demi satu, seolah-olah petir abadi turun ke langkah ke-9 surga. Lampu merah dilarang ke langit saat awan dan kabut memenuhi udara saat listrik dan api menyatu. Suani, kera iblis, dan banteng iblis berapi mitos semuanya gemetar. Seluruh wilayah pegunungan pecah seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Hanya ada Suani yang tersisa di tempat kejadian. Seluruh tubuhnya tertutup bulu emas menyilaukan saat ia bersiul keras dengan semangat tinggi. Seperti munculnya tornado, rumput dan semak duri terangkat dari bumi. Pohon-pohon besar terbelah menjadi dua, dan batu-batu gunung berjatuhan, menyebabkan kekacauan besar. Suani menyapu pandangan mengabaikan tak peduli melalui makhluk hidup tangguh yang masih hidup. Dengan tekanan rendah, itu segera menyebabkan mereka berebut ke segala arah seolah-olah mereka baru saja menerima amnesti. Dalam sekejap, mereka semua melarikan diri. Pegunungan kembali sepi, lava mulai mendingin, hanya menyisakan bau darah di tanah. Suani tua berdiri sendirian di sana dengan tubuh besar seperti dewa yang diselimuti kemegahan yang saleh. Setelah pemandangan yang mengejutkan ini, pancaran cahaya di tubuhnya meledak, dan tubuhnya retak saat jatuh ke lantai gunung dengan suara gemuruh. Ah, itu mati lagi. Apakah ini nyata kali ini? Di belakang elang sisik hijau, si kecil Ahihao melebarkan matanya. Ini benar-benar terlalu tua dan sudah di akhir masa pakainya. Sangat disayangkan bahwa setelah menggunakan teknik pamungkasnya, ia masih tidak bisa membunuh musuhnya. Elang sisik hijau memancarkan sinar cahaya dari pupilnya dan ingin menjatuhkan dirinya ke bawah. Namun masih takut bahwa Suani tidak sepenuhnya mati. Jika memang seperti itu, maka itu hanya bunuh diri. Bibi elang sisik hijau, kali ini Suani seharusnya benar-benar mati. Ayo kita lihat, si Hao diam-diam berbicara. Suara angin bersiul dan sisik hijau melintas di antara awan. Bagaimana mungkin makhluk bijaksana ini tidak sadar? Itu masih bergerak dengan hati-hati dan hati-hati, berputar sebentar sebelum turun ke bawah. Ya, itu benar-benar mati. Si kecil dan elang sisik hijau tiba di depan dan menyodok Suani. Saat ini, tubuhnya sudah mendingin, dan hidupnya sudah pasti hilang. Elang sisik hijau-hijau sangat terkejut, dan mengepakkan sayapnya dengan kekuatan besar menyebabkan pasir dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Dengan cepat, ia kembali dari jauh dengan lengan kera iblis.
Ini juga merupakan keturunan kuno yang dipenuhi dengan darah sejati yang langka. Kengci, kengci, si kecil Si Hao membawa tanduk sepanjang beberapa meter milik banteng iblis itu dan tertawa sederhana. Matanya dengan cepat mengambil bentuk bulan sabit karena ini juga merupakan harta yang tak ternilai. Bibi, ayo cepat pergi. Si kecil mengingatkan. Elang sisik hijau sangat bersemangat dan menunjukkan sisi yang berbeda dari sifat ganasnya yang normal. Saat ini mata setengah buta, praktis mabuk. Ayah, apa yang terjadi Bibi? Si kecil teriak ketakutan. Elang sisik hijau meraih tubuh Xuan Ni dan ingin mengepakkan sayapnya dan tidak pernah berpikir bahwa dengan bantuannya, dia hampir jatuh ke lantai. Ah, Bibi Anda diracuni. Anda belum sepenuhnya dihilangkan. Mata besar si kecil dipenuhi dengan kekhawatiran. Bibi, ayo cepat pergi. Ayo kembali ke desa batu dan biarkan kakek kepala membantumu menyembuhkan racun ini. Si Hao kecil dengan berteriak cemas. Elang sisik hijau mengepakkan sayapnya dan mencoba terbang lagi. Kali ini, akhirnya Xuan Ni yang besar itu terangkat dan terbang ke angkasa menuju arah desa batu. Setelah terbang melewati tebing berbatu, sayap bajanya bertabrakan dengan batu besar, membelah sebagian tebing besar sebelum hampir jatuh dengan kepala terlebih dahulu ke tanah. Si kecil dengan cemas berkata, Bibi, jika kamu tidak bisa melakukannya, mari kita lempar Xuan Ni atau tanduk banteng mitos ke sini dulu dan kemudian mencarinya nanti. Elang sisik hijau langsung melawan gagasan ini. Itu menyuruhnya untuk duduk di punggungnya dan memegang tanduk merah sepanjang beberapa meter dan lengan kera iblis itu, tidak ingin meninggalkan apapun. Selain itu, kedua cakarnya memegang erat Xuan Ni, dan gemetar sepanjang jalan. Itu terbang dekat dengan gunung dan perahu menuju desa batu. Akhirnya, desa batu sudah dekat. Si kecil membawa tanduk merah dan lengan kera iblis. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan tertawa terbahak-bahak. Dia sangat bahagia, dan ekspresinya dipenuhi kebahagiaan. Tawa manisnya begitu murni, di tengah cahaya matahari terbenam. Sangat indah. Perfect World, Chapter 22. Matahari merah yang luar biasa terbenam di barat, mewarnai seluruh pegunungan dengan lapisan lingkaran cahaya merah cerah. Selama matahari senja, itu tenang dan menguntungkan. Mereka dengan cepat mendekati desa batu, dan daerah ini tidak banyak binatang buas. Menjadi sebuah desa yang terletak di sekitar pegunungan, itu dianggap cukup damai. Namun, tepat pada saat ini, elang sisik hijau mulai berjatuhan, menyebabkan sayapnya mematahkan beberapa pohon yang menjulang tinggi. Itu berangsur-angsur menjadi lelah, dan luka-lukanya terus mengeluarkan darah hitam. Itu tidak bisa lagi berlanjut. Bibi, tunggu sebentar lagi, kita hampir sampai di rumah. Si kecil Si Hao mendorong. Dengan teriakan keras, elang sisik hijau akhirnya kelelahan. Tubuhnya yang besar jatuh, membuat daun-daun beterbangan kemana-mana dengan kacau. Banyak pohon kuno hancur berantakan, mengakibatkan kehancuran banyak pohon besar. Dengan gemuruh keras, Xuan Ni di bawah cakar elang sisik hijau jatuh ke tanah terlebih dahulu dan membelah batu-batu besar di tengah hutan. Setelah itu, tubuh besar elang sisik hijau turun ke bidang vegetasi. Pria kecil yang membawa tanduk merah itu juga jatuh. Untungnya, tubuhnya ringan dan sehat, jadi dia tepat waktu menjatuhkan tanduk berharga sepanjang beberapa meter itu dan tidak melukai tubuhnya sendiri. Elang sisik hijau berteriak ke arah langit, suaranya bergema, masuk dan membelah bebatuan. Itu bahkan mengguncang si kecil Si Hao sehingga gendang telinganya mulai sakit. Bibi, aku dengar kula badak ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan racun. Ini adalah tanduk dari keturunan archaik, dan meskipun itu milik seekor sapi, itu masih memiliki beberapa efek. Dia membantu memasukkannya ke paruh elang sisik hijau dan membantu menutupnya. Baru sekarang, burung ganas ini menatap lembut ke arahnya seolah-olah dia adalah anaknya sendiri. Keturunan archaik Devil Bird memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Bibi, kamu harus bertahan. Kakek kepala dan yang lainnya akan segera datang. Waktu berlalu perlahan. Suara binatang buas yang mengaum terdengar dari jauh. Si kecil mulai khawatir karena dia tidak tahu apakah orang-orang desa batu mendengar tangisan elang sisik hijau. Jika dia kembali sendiri terlebih dahulu dan kebetulan seekor binatang buas datang, mengingat kondisi elang sisik hijau saat ini, kematian pasti menunggunya tanpa ada kesempatan untuk membalas. Bibi, tolong tunggu dengan sabar dan bertahan. Semuanya akan segera baik-baik saja. Si kecil Si Hao menggunakan suaranya yang muda dan lembut untuk memberinya semangat. Bibi, makan darah yang berharga lagi. Si kecil sekali lagi menangkupkan tangannya dengan sepotong daging mythical Flaming Devil Bull dan mengirimkannya. Tiba-tiba, rambut di punggung si kecil berdiri. Dia dengan cepat menghindar. Panah besi sedingin es menggores melewati tenggorokannya dan memasuki batu gunung dengan suara ledakan dan suara logam terdengar. Hanya pada saat ini ledakan sonik lewat. Kecepatan panah besi itu terlalu cepat. Jauh lebih cepat daripada kecepatan suara. Kekuatannya mengejutkan. Jika si kecil bereaksi sedikit lebih lambat, panah itu akan menembus tenggorokannya. Terlalu boros untuk seekor burung ganas yang akan mati.
Anda mungkin juga memberikannya kepada saya. Sebuah suara laki-laki kasar datang. Ini kalian. Si kecil kaget dan marah. Setelah melihat orang-orang desa serigala, orang yang menembakkan panah adalah kapten regu pemburu mereka. Tingginya adalah 2,34 meter yang sangat besar. Otot-ototnya kokoh dan urat-uratnya tampak seperti ular. Si kecil sangat marah. Matanya terbuka lebar dan berkata, "Terakhir kali, desa batu kami membiarkan kalian pergi. Dan kalian menetapkan janji darah kalian. Sekarang kamu ingin membunuhku. Kamu." Petik 2. Benar-benar anak yang lucu. Apakah sumpah lebih berharga dari tubuh langka Suanni yang berharga itu? Dan lebih dari tanduk merah tua keturunan Archaik itu? Seorang pria parubaya dari desa serigala mencibir. Hehe, kemilau putih perak melesat ke empat arah. Si kecil tidak lagi bertukar kata. Kedua lengan menyebar, dan memotong bulan berbentuk cakram yang menyilaukan seperti turunnya bulan surgawi dari tingkat ke-9 surga. Saat ini, si kecil memperlakukan orang-orang ini seperti binatang buas, dan tidak lagi melihat mereka sebagai orang dari spesies yang sama. Dia dengan cepat maju dengan tujuan melawan mereka dan melindungi bibinya, elang sisik hijau. Karena di dalam hatinya, kelompok orang ini jauh dari jenis elang sisik hijau yang biasanya kejam. Dia tidak akan pernah bersimpati dengan mereka lagi. Jangan meremehkan dia, meskipun dia masih anak-anak. Dia memiliki artefak berharga pada dirinya. Dia benar-benar kuat, bekerja sama dan tembak dia. Seorang pria kekar dan kekar dengan keras meraung. Bulan perak melesat melewati dan berputar di sekitar hutan. Pria yang baru saja berteriak itu langsung ditebas di bahu, memotong-motong lengannya. Darah segar menyembur keluar, dan dengan teriakan yang mengental, dia jatuh ke lantai. Anak yang sangat kuat, cepat mundur dan lempar tombak besi. Tiang tombak satu demi satu memancarkan cahaya dingin saat mereka merobek udara. Setiap tiang, yang panjangnya kira-kira 2 meter dan beratnya 10 jin, dapat dengan mudah menembus kulit badak api saat mereka bersiul lurus ke depan. Dang, dang, si kecil menggunakan bulan peraknya untuk mencegat serangan, mematahkan tiang satu demi satu. Denting yang memekakkan telinga terdengar, percikan api beterbangan, dan situasinya mengerikan. Beberapa tombak besi terbang melewati tubuh si kecil, nyaris tidak menggoresnya dan menusuk bajunya. Namun, dia mengabaikannya begitu saja, dan dengan sekuat tenaga, dia mengaktifkan bulan perak cakram kedua. Sebuah pohon kuno muncul di atasnya, dan itu berkedip-kedip dengan indah saat menaburkan sebagian dari kecemerlangannya, membuat bulan tampak lebih indah. Kali ini, bulan perak terbang dengan jarak yang sangat jauh lebih dari 10 meter dan hampir membelah Kapten Regu berburu desa serigala dan beberapa orang lain di depannya menjadi dua. Mereka semua terluka parah, dan perut kapten mereka terbelah, menyebabkan ususnya hampir tumpah. Anak ini sangat aneh, dia terlalu kuat. Namun, kami sudah mengirim surat kembali. Kepala dan yang lainnya tidak terlalu jauh. Mereka harus bergegas ke sini dengan cepat. Petik 2. Bibi Green, kamu baik-baik saja kan? Si kecil berlari kembali. Setelah melihat luka elang sisik hijau tertusuk oleh tombak besi dan beberapa anak panah besi, dia sangat sedih hingga air matanya hampir menetes. Bibi, aku benar-benar tidak berguna bukan? Saat itu, hal semacam itu terjadi dan saya masih tidak dapat membunuh siapapun dan hanya melukai bahu dan lengan mereka. Si kecil menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia hanya seorang anak pada akhirnya. Meskipun dia dewasa lebih awal, dia tidak bisa dengan kejam membantai dan menumpahkan darah seperti orang dewasa. Meskipun dia menyerang, hati dan tangannya masih gemetar. Sekitar 10 li jauhnya, desa serigala dengan cepat berkumpul. Mereka menyerbu ke arah Si Hao. Seorang lansia dengan ringan berbicara. Dia sebenarnya sekuat ini, mampu melukai lebih dari 10 anggota klan kita. Jangan takut. Kali ini kita akan menggunakan artefak berharga yang diberikan kepada kita oleh roh penjaga kita dan secara langsung akan turun tangan mari kita. Lihat bagaimana dia akan membuat gangguan lagi. Beberapa li jauhnya, sekelompok orang desa batu juga bergerak seperti harimau ganas, bergegas menuju bagian hutan pegunungan tempat si kecil berada. Mengambil kemudi ekspedisi ini adalah 3 tukik, Ziyun, Dapeng dan Xiao Qing. Mereka dengan cemas mengepakkan sayapnya. Perfect World, Chapter 23. Di tempat Si Hao dan elang sisik hijau berada sekarang, seekor serangga bergaris harimau bergegas, dan pola di tubuhnya membuatnya menyerupai ulat sutra besar yang diwarnai dengan warna aneh. Panjangnya 5 hingga 6 meter dan berkepala harimau, seram dan ganas. Serangga besar ini mencium darah sejati dari keturunan kuno dan ingin menggigit tubuh berharga Suanni. Melihat itu si kecil melemparkan tombak besi, langsung menembus kepala serangga itu, darah memercik, dan serangga bergaris harimau berguling-guling di tanah. Tidak lama kemudian, hidupnya berakhir. Tanpa suara, seekor piton terbang setebal ember air menerkam dari tebing batu besar. Menghadapi ular besar yang ganas ini, Si Hao tidak berani bertindak sembarangan. Dia langsung mengaktifkan bulan perak dan mencambuknya seperti pelangi,
memotong ular langsung menjadi dua bagian. Darah menyembur kemana-mana seperti hujan. Dalam waktu singkat Si Hao telah membunuh 6 atau 7 monster. Dia tetap dekat dengan elang sisik hijau dan menjaga tubuhnya. Namun, jika ini terus berlanjut, binatang buas dari jantung pegunungan akan segera menyadarinya. Orang-orang desa serigala akan segera datang. Jangan bilang bahwa kakek kepala tidak mendengar teriakan bibi elang. Si kecil mulai khawatir, dia bisa melarikan diri, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan elang sisik hijau. Burung-burung liar membubung ke langit, dan si kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat ini, ada hujan deras panah besi yang terkonsentrasi langsung ke tubuhnya. Niat membunuh memenuhi udara, panah besi tak henti-hentinya jatuh dan panah terus-menerus pecah. Mereka menumpuk padat di tanah, memancarkan kilau logam yang sangat dingin. Orang-orang dari desa serigala, jangan paksa aku. Mata si kecil memerah karena beberapa anak panah besi mendarat di luka elang sisik hijau. Panah besi yang seperti angin menderu dan hujan deras akhirnya berhenti. Di segala arah, lebih dari 100 orang muncul. Mereka mengepungnya dari jauh dan menatap Suanni dan tanduk merah yang berharga. Dengan cemas bernapas. Anak kecil, tubuh Suanni ini adalah harta yang berharga. Anda tidak bisa menjaganya sendiri. Jadi patuh dan pergi saja. Kami tidak akan mempersulitmu. Seorang tetua berkata dengan ramah. Si kecil langsung marah. Mereka melewati neraka dan kembali untuk bisa mendapatkan tubuh Suanni yang berharga. Dan segera mereka akan membawanya kembali ke Stone Village. Dibunuh di tengah jalan oleh sekelompok orang yang ingin merebut mayat keturunan kuno ini. Bagaimana mereka bisa pasrah dengan pilihan seperti itu? Dia mengepalkan tinju putihnya yang lembut dan berkata, kalian sudah keterlaluan. Si kecil mulai ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan menunggu bala bantuan datang dari desa batu. Benar-benar mengejutkan. Ini sebenarnya elang sisik hijau asli. Awalnya saya mengira ini adalah burung unicorn tutul. Tanpa diduga, Tuan di langit ini akan menyerahkan dirinya ke desa batu. Luar biasa. Tetua desa serigala tidak hanya mengucapkan kata-kata kosong. Keheranannya datang dari hatinya. Sayang, itu beracun jadi kita harus membunuhnya. Si Hao mendengar apa yang dia katakan dan menahan air matanya. Dia juga bisa melihat bahwa keadaan elang sisik hijau jauh dari meyakinkan. Hehe, tetua desa serigala tertawa ringan. Sepertinya kamu benar-benar anak yang baik dengan temperamen baik hati yang tidak bisa melepaskan burung ganas ini. Setelah mengatakan ini, ekspresi di matanya menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lepaskan panah, bunuh elang sisik hijau ini dulu. Mendengarkan perintah itu, anak panah seperti hujan, melesat tanpa henti menuju luka elang sisik hijau. Mata si kecil benar-benar merah dan tidak ada usaha untuk melawan. Dia mengeluarkan bulan perak seperti piringan itu dan menyapu panah besi ke 4 arah, menjaga keturunan burung iblis kuno. Namun, tubuh elang sisik hijau terlalu besar. Ada beberapa luka yang tidak mungkin diblokir secara efektif. Si kecil bergerak maju mundur sambil menggerakkan bulan perak untuk memblokir. Dia sangat lelah sehingga keringat mengalir deras. Bai Liqing menggunakan burung ganas ini untuk menahan anak ini di tempatnya. Cepat atau lambat, dia akan menjadi lelah dan akan memutuskan untuk menggunakan metode yang lebih sederhana untuk membunuh. Si kecil sedang mengatasi kelelahannya. Dia menggertakkan giginya dan mengaktifkan 2 bulan perak piringan perak, tetapi masih sulit untuk melindungi elang sisik hijau. Panah besi menembus luka dan membawa serta sepotong besar daging, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada keturunan burung iblis kuno. Tubuhnya bergetar ringan saat matanya menahan amarah dan kesedihan. Saat ini, itu tidak bisa bergerak sama sekali. Jika tidak, pada hari biasa, bagaimana mungkin orang-orang ini berani mendekatinya? Sebuah panah besi menembus cabang dan hampir diam-diam menembus hati si kecil. Dia bereaksi sangat cepat dan langsung menghindar. Namun, itu masih mengenai otot-otot di lengan kecilnya dan darah menyembur keluar. Ayah, si kecil menjerit kesakitan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menderita luka panah yang begitu berat. Si kecil sangat terluka sehingga wajah kecilnya memutih. Dia merobek secarik pakaian kecilnya untuk membalut lukanya. Simbol juga beredar di tubuhnya untuk menghentikan lukanya agar tidak semakin berdarah. Pada saat-saat ini, elang sisik hijau menderita 10 tembakan panah lagi. Luka-lukanya hampir busuk. Si kecil menangis karena tidak bisa berulang kali menjaganya. Dia berteriak, aku akan mempertaruhkan nyawaku melawan kalian. Dia dengan cepat berlari ke depan dan mengaktifkan 2 bulan perak. Tidak peduli apa, dia harus membunuh orang-orang yang tak henti-hentinya menembakkan panah besi itu. 2 bulan perak dis berputar di sekitar tubuhnya. Kling-kleng. Lembaran anak panah semuanya patah. Semua panah yang patah menumpuk, memancarkan cahaya sedingin es mereka. Namun, kaki kecilnya mengalami tembakan lain. Darah segar mewarnai kakinya merah. Dia mengeluarkan suara yang lembut dan tidak dewasa dan mencoba melawan. Dia melihat kembali ke elang sisik hijau di tanah dan buru-buru terhuyung ke depan, bergegas menuju kelompok dari desa serigala. Bulan-bulan perak menyilaukan, dan seperti bilah, kedua cakram itu melesat keluar.
Darah memercik kemana-mana saat dia dengan panik membunuh dan memenggal kepalanya. 17 atau 18 penduduk desa Serigala pingsan selama pertumpahan darah, menyebabkan serangkaian kekacauan yang mengkhawatirkan. Terus tembak elang sisik hijau itu sampai mati. Jangan bersikap lunak kali ini, Pakulah. Kepala desa Serigala, Bailey King memerintahkan. Mata besar pria kecil itu benar-benar merah. Air mata sudah menetes di seluruh wajah kecilnya. Dia merasa benar-benar tidak berdaya. Jika dia tidak kembali untuk membantu, elang sisik hijau kemungkinan besar akan mati. Namun, jika dia berbalik, dia akan kembali ke situasi sulit dan cepat atau lambat akan lelah dan ditembak mati. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras bergema. Bailey King, dasar kotoran anjing yang tak tahu malu. Kamu merencanakan seperti ini terhadap seorang anak. Apakah kamu masih manusia? Petik 2. Bala bantuan dari desa batu yang dipimpin oleh kepala si Yun Feng akhirnya tiba. Si Ling Hu, si Fei Jiao dan yang lainnya juga datang dan sangat marah saat mereka menembakkan panah dengan niat membunuh tanpa henti. Kalian bajingan dari desa Serigala, pergi ke neraka. Si Ling Hu dengan marah meraung. Pertempuran berdarah dimulai dan tombak menari-nari di udara saat pedang lebar memenggal kepala satu demi satu. Kedua belah pihak saling menyerang dalam pertempuran jarak dekat yang intens. Sekelompok orang dewasa melihat bahwa salah satu lengan si kecil serta salah satu kakinya ditembus oleh panah besi. Darah segar mengalir, membuat mereka semua merasa kasihan. Ini memicu kemarahan dan niat membunuh mereka. Jangan takut, nak, tidak ada yang salah denganku. Kakek kepala segera menyelamatkan bibi elang sisik hijau. Si kecil menyeka banyak air matanya, lalu berteriak keras dan menyerbu ke arah orang-orang desa Serigala. Bulan perak terbang, dan darah bersemi di udara. 7 atau 8 orang mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat lengan yang terputus terbang secara horizontal, menutupi seluruh area dengan darah. Bailey King, kamu hanya serigala. Jangan bilang kamu akan melanggar aturan di tanah terpencil ini. Kami tidak saling mengganggu dalam kelangsungan hidup kami dan desa-desa tetangga tidak akan berperang. Apa yang ingin kamu lakukan? Kepala si Yun Feng dengan marah berteriak. Secara alami, meskipun dia mengatakan ini, dia sudah memberikan perintahnya. Kali ini, mereka pasti tidak akan berbaik hati dan akan membunuh mereka semua tanpa ampun. Berjuang sampai akhir. Jangan salahkan aku. Tubuh Xuan Ni yang berharga dan tanduk mitik Flaming Devil Bull semuanya adalah harta yang tak ternilai. Hati siapa yang tidak akan melompat keluar saat ini? Juga roh penjaga klan kami akan segera membuat terobosan dan membutuhkan sejumlah besar darah asli. Apa? Roh penjaga mereka membuat terobosan? Si Yun Feng terkejut dan matanya setengah buta saat simbol samar-samar muncul di satu tangan. Dia membuat gerakan cepat, mengeluarkan pot batu gioknya dan menuangkan obatnya untuk membantu detoksifikasi elang sisik hijau. Mata si kecil benar-benar merah karena membunuh. Pada saat ini, tidak ada seorang pun dari desa serigala di sekitarnya. Tanah ditutupi dengan lengan yang terputus, dan ada sekitar 20 orang yang diretas oleh bulan perak. Tiba-tiba, selembar cahaya indah mengalir dari sekelompok semak, menyelimuti si kecil. Suara pupu bergema, dan 6 atau 7 orang dari desa batu tertusuk jatuh ke dalam genangan darah mereka sendiri, berguling-guling dengan menyakitkan. Dang, meskipun si kecil menggunakan bulan peraknya untuk memblokir, bahunya masih tergores. Garis darah yang mengerikan muncul saat darahnya memuntahkan kemana-mana. Artefak berharga. Beberapa orang berteriak ketakutan. Seorang pemuda dengan kulit pucat seperti serigala terus bersembunyi di tengah-tengah vegetasi. Dia sedang menunggu saat yang tepat untuk mencoba membunuh si kecil. Salah satu sinar cahaya praktis menembus tenggorokannya. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki artefak berharga. Aku juga punya. Bei Feng bahkan tidak melihat sekilas mereka akan berguling-guling di tengah darah mereka sendiri. Mendengar mereka berteriak, dia tampak acuh tak acuh dan dingin. Setelah pancuran cahaya itu melilit pergelangan tangannya dan membentuk gelang gigi binatang. Setiap giginya seputih salju yang berkilauan, benar-benar indah. Dia tidak mengerti teks tulang namun dia tahu bagaimana menggunakan artefak berharga. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu membuat orang tercengang. Paman Penatua, si kecil semakin cemas, dan mendukung pria parubaya yang ditembus oleh bintik cahaya. Cedera mereka sangat parah, jeroan mereka semua terkoyak dan mereka bisa mati kapan saja. Bei Feng menjentikkan pergelangan tangannya dan hujan cahaya terbang keluar dengan indah dan indah, sekali lagi melewati udara seperti hujan meteor. Kekuatan membunuhnya sangat mengejutkan. Aku membenci diriku sendiri karena terlalu baik hati. Aku melepaskanmu terakhir kali. Kali ini, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Wajah kecil si kecil penuh tekad dan resolusi. Perfect World, Chapter 24. Bei Feng dan si kecil si Hao saat ini sedang bertengkar. Satu orang menggunakan artefak berharga, sementara yang lain menggunakan teknik berharganya. Cahaya indah gerimis seperti hujan, dan suara gemerincing tidak pernah berhenti, mengguncang seluruh gunung. Ada total 42 titik cahaya yang menari-nari di udara.
Mereka mengembun bersama menjadi hujan meteor, dan sangat mempesona. Namun, itu adalah senjata pembunuh yang luar biasa. Ini seperti pertempuran para dewa, cerah dan gemilang. Tidak peduli apakah itu bulan perak atau hujan cahaya, mereka semua memercikkan kemegahan dewa mereka, menerangi sekeliling. Cahaya, semerah matahari terbenam, tersebar ke segala arah dan garis-garis uap keberuntungan menyembur keluar. Setelah bertabrakan sebanyak 10 kali, salah satu bulan perak hancur. Si kecil memadatkan yang lain untuk mempertahankan dua setiap saat untuk memblokir titik-titik cahaya gerimis yang berfluktuasi dan menyerang dengan liar dari segala arah. Weng, artefak berharga ini benar-benar membuat orang gemetar ketakutan. Membunuh orang saat hampir tidak terlihat membuatnya mustahil untuk dijaga. Melihat artefak yang dibuat dengan indah ini, orang tidak dapat membedakan bahwa ini sebenarnya adalah senjata yang sangat mematikan. Kamu tidak menggunakan artefak yang berharga. Kamu menggunakan kekuatan teks tulang. Bei Feng sangat bingung dan mengubah kulitnya untuk pertama kalinya. Anak kecil ini mampu menggenggam jenis kekuatan misterius itu, dan benar-benar menakutkan. Bei Feng, bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Kepala Desa Serigala, Bei Liqing memerintahkan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi kali ini. Dalam rentang waktu 1 hari saja, si kecil mengalami banyak hal. Ekspresinya menarik saat dia mengepalkan tinju kecilnya dan berbicara dengan nada tegas dan tegas. Anak kecil ini mengerti bagaimana mengoperasikan kekuatan misterius teks tulang dan mencapai pemahaman yang begitu dalam. Bahkan di suku yang lebih besar itu, ini juga harus dianggap jenius. Bei Feng tetap tenang sambil menjaga emosinya tetap dingin. Dia membentuk senyum acuh tak acuh dan berkata, sayang sekali, kamu tidak akan hidup lama. Dengan suara Weng, gelang gigi binatang itu terbang dan menyebar sekali lagi. Mereka membentuk bintik cahaya dan menyerbu ke arah si kecil. Kali ini, bintik cahaya itu membentuk monster berbentuk serigala dan menerkam ke depan. Itu membuka mulutnya yang cemerlang, ganas, dan besar saat menelan si kecil si Hao. Mendering, bulan perak berputar dan memotong ke arah binatang buas itu. Saat bersiul di udara, itu memancarkan cahaya bulan yang ilahi dan damai. Kedua kekuatan bertabrakan dan bunga api terbang ke segala arah. Teknik berharga yang begitu kuat, itu benar-benar mampu menandingi artefak yang berharga. Sungguh mencengangkan. Artefak berharga ini terbuat dari 42 binatang buas. Mereka dapat bergabung dan menyebar. Dan ada banyak cara untuk menggunakannya untuk menyerang, membuatnya tidak dapat diblokir. Saat ini si kecil bisa mengaktifkan 2 piringan bulan perak. Dia berjuang dengan kelelahan saat dia bertarung melawan artefak berharga lawan yang dianugerahkan dari tulang berharga roh penjaga mereka. Mari kita lihat bagaimana kamu memblokir ini. Bei Feng dengan ringan mengejek dan meneriakkan mantra rahasia yang diajarkan oleh roh penjaga mereka. Gigi binatang berubah menjadi senjata dan cakar dan kepala binatang semuanya sangat hidup. Bulan perak menghantam cakar tajam dan paru berdarah, menciptakan tabrakan hebat. Bei Feng terkejut dan mundur beberapa langkah. Ini karena si kecil menggunakan momen langkah ini untuk menyerangnya dengan tujuan membunuhnya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, beberapa gigi binatang bahkan lebih menakjubkan, membentuk belati, panah, dan senjata lainnya. Senjata berbentuk cahaya ini semuanya ditembakkan ke arah si kecil. Sial, sial. Bulan perak meredup, dan lelaki kecil itu terlempar ke belakang. Di gurun yang sunyi ini, saya dianggap jenius. Tapi kemudian Anda muncul. Sekarang, itu tidak terlalu penting. Nak, aku akan mengirimmu ke surga untuk mengakhiri hidupmu yang pendek dan menyedihkan. Ekspresi Bei Feng sombong saat dia maju ke depan. Si kecil mencibir dengan ringan. Dia tidak pernah menjadi orang yang merasa putus asa. Meskipun artefak berharga itu kuat, dia tidak perlu takut dan masih mengaktifkan teknik leluhurnya yang berharga. Dengan ledakan, 2 bulan perak berbentuk piringan bertabrakan dan sinar cahaya yang menyilaukan meledak keluar. Adegan ini agak tidak nyata karena mereka membentuk-bentuk burung iblis. Itu melebarkan sayapnya dan menghantam udara saat mereka menyerang Bei Feng. Bang, seperti palu berharga yang menghantam ke bawah. Bei Feng segera memuntahkan darah. Artefak berharga di tubuhnya segera meredup sedikit. Armor 42 gigi binatang itu tersebar dan jatuh dari tubuhnya. Bei Feng menjadi pucat karena ketakutan, dan yang lainnya juga terguncang. Ini adalah artefak berharga yang diberikan kepada mereka oleh roh penjaga mereka. Untuk cemas mereka, itu rusak hanya oleh seorang anak kecil. Pada saat yang genting, si kecil membuat terobosan lain dalam pemahamannya tentang tekniknya yang berharga. Menggunakan kesempatan langka ini, dia melompat tinggi di langit dan mengarahkan kaki kecilnya ke wajah Bei Feng. Si kecil menginjak wajahnya dengan satu kaki, dan kaki lainnya ke arah dadanya dengan kekuatan yang sama menakjubkannya. Tulang dadanya berderit, dan segera setelah itu, suara patah tulang menyebar di udara. Si kecil menginjak wajahnya dengan satu kaki, dan kaki lainnya ke arah dadanya dengan kekuatan yang sama menakjubkannya. Tulang dadanya berderit, dan segera setelah itu, suara patah tulang menyebar di udara.
Berhenti, cepat ambil artefak berharga. Kepala Desa Serigala, Bei Liqing dan Kapten Regu Pemburu, Bei San keduanya berteriak keras. Si kecil mengacungkan tangannya dan bulan perak berputar sebelum membawa gelang gigi binatang ke arah dirinya. Si kecil merasakannya dengan tangannya dan kemudian segera memakainya di pergelangan tangannya. Setelah melihat ini, orang-orang dari Desa Serigala semua terkejut dan marah. Ini adalah harta klan yang penting, dan dicuri begitu saja oleh si kecil. Setelah melihat ini dan dibuat marah, mereka semua bergegas maju. Sebagai tanggapan, si kecil dengan kuat menghentakkan kakinya ke tubuh Bei Feng, mematahkan lebih dari 50% tulang di tubuh Bei Feng. Setelah itu, si kecil bahkan tidak menoleh dan tanpa melihat lagi, dia menggunakan bulan perak dan menebang. Suara cairan mengalir, dan cahaya berdarah memercik saat kedua lengan dan kaki Bei Feng terputus. Oh, Bei Feng melolong seperti binatang buas, menjerit dan menangis dengan menyakitkan. Jenius ini benar-benar selesai, meskipun dia tidak mati sekarang. Hidup lebih menyakitkan daripada mati. Guardian Spirit, kenapa kamu belum datang? Aku mohon, cepatlah datang. Ekspresi kepala Desa Serigala benar-benar pucat. Di tengah hutan pegunungan, suara wuwu bergema seolah-olah makhluk menakutkan mendekat. Seluruh langit dan bumi tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ling Hu, Fei Jiao, apakah kalian berdua siap? Keparat itu, jika roh penjaga Desa Serigala berani menunjukkan dirinya, bunuhlah. Si Yun Feng berteriak. Perfect World, Chapter 25. Kamu ingin membunuh roh penjaga? Kamu berani berpikir seperti itu? Ekspresi Bei Liqing suram. Jenius. Bei Feng, sudah lumpuh. Dan artefak berharga mereka telah dicuri. Ini adalah kemunduran besar bagi Desa Serigala. Jika berani datang, kami berani membunuh. Si Yun Feng tegas dan serius. Dia benar-benar marah. Langit sudah menghitam sejak lama. Hutan pegunungan menjadi dingin dan tenteram saat bau darah menempel di hidung semua orang. Melihat penduduk Desa Serigala bergegas ke arahnya, pria kecil itu menendang Bei Feng ke udara dengan satu kaki, membuatnya terbang lurus di depan penduduk Desa Batu. Akhiri masalah ini dengan satu serangan, kata ayah Ermeng. Dia sangat kejam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memutar pedang besarnya di tangannya. Dia memotong kepala Bei Feng langsung, menyebabkan darahnya menyemburkan beberapa kaki ke udara. Ah, anakku, Bei Liqing berteriak, kami menyelamatkannya sekali sebelumnya. Untuk hal-hal yang berakhir seperti ini, Anda hanya harus menyalahkan diri sendiri, kata si Ling Hu acuh tak acuh. Roh penjaga, datang lebih cepat. Orang-orang dari Desa Batu berkumpul dan bersiap untuk berjaga-jaga terhadap roh penjaga itu pada saat itu juga. Tiba-tiba, sebuah panah dingin melesat di udara. Akurasinya sempurna, hanya menargetkan mata elang sisik hijau. Cahaya dingin itu mencengangkan, dan panah ini mungkin ditembakkan oleh orang garang yang mampu mengangkat 5 atau 6 ribu jin dengan tangannya. Itu benar-benar menakutkan. Orang-orang di Desa Serigala takut bahwa pemulihan elang sisik hijau kemungkinan besar akan berakhir dengan bencana bagi mereka. Jadi mereka mulai melakukan tindakan apapun untuk mengganggu dan membunuh. Melihat itu si Hao mengangkat alisnya dan bergegas ke depan. Hari ini, Desa Serigala ingin membunuh mereka dan elang sisik hijau. Dia sangat membenci kelompok orang ini. Bulan perak menyapu seperti cambuk yang cerah. Gerakan si kecil cepat, melompat seperti pisiu kecil. Dia menggunakan tangannya untuk dengan mulus membelai gelang gigi binatang seputih salju itu. Simbol melintas dan dia dengan ringan mengejek. Hujan cahaya yang indah menghujani. Tetapi kekuatan pembunuhnya sangat kuat, menyebabkan orang tidak dapat bereaksi. Gigi binatang seperti permata putih menembus tubuh banyak orang. Satu bunga darah demi satu mekar. Tulang-tulang mereka hancur saat orang-orang di Desa Serigala meratap ketakutan. Tidak mampu melindungi diri mereka dari pukulan mematikan artefak berharga. Mundur, artefak yang gemerlap dan berharga itu beberapa kali lipat lebih kuat di tangan si kecil daripada di tangan Bei Feng. Orang-orang di Desa Serigala berantakan. Bahkan jika mereka tidak mendengar perintah kepala suku untuk mundur, mereka tetap tidak akan berkeliaran lebih jauh. Mereka semua melarikan diri untuk hidup mereka, karena roh penjaga mereka masih belum tiba. Ayo cepat kita pergi juga, si Yun Feng bergumam. Sekitar 100 orang bergerak satu demi satu untuk mengangkat elang sisik hijau, merawat yang terluka dan membawa yang terluka parah sebelum mereka bisa segera melarikan diri. Jarak mereka dari Desa Batu secara bertahap berkurang, sedemikian rupa sehingga mereka hampir tiba. Namun, di hutan pegunungan yang dikelilingi oleh kegelapan ini, sepasang mata hijau tua demi satu muncul seperti Will-O-Wisps. Surga, serigala yang sangat besar, tidak hanya satu atau dua, tetapi sebenarnya lebih dari 40 hingga 50 dari mereka. Sekelompok binatang buas besar mengelilingi mereka, jauh lebih mengancam daripada Desa Serigala. Sial, roh penjaga Desa Serigala licik seperti yang diharapkan. Ini lebih jauh untuk mengumpulkan kelompok besar serigala besar yang bermutasi ini. Ada banyak serigala, dan masing-masing sebesar gajah besar. Pada hari-hari biasa,
bahkan satu akan dianggap sebagai pemandangan langka. Kali ini, 40 hingga 50 telah tiba. Serigala sebesar gajah besar terlalu menakutkan. Jika hanya ada beberapa, masih mungkin untuk berurusan dengan mereka. Namun, 40 hingga 50 dari mereka datang sekaligus. Ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh 100 orang atau lebih. Cepat, bentuk formasi. Si Fei Jiao memerintahkan dengan keras. Kali ini, lebih dari 10 serigala besar secara bersamaan bergerak keluar dan menyerang penduduk desa dari kegelapan. Serigala jahat, mundur. Pria kecil itu berteriak. Serigala besar yang tersisa semuanya menjadi berhati-hati dan tidak lagi berani menyerang dengan gegabah. Kalian pasti akan mati. Adalah takdirmu hari ini untuk dimusnahkan. Bei Liqing muncul sekali lagi. Dan ekspresinya suram dan dingin. Matanya seperti ular beludak saat dia menunggangi punggung serigala besar berwarna putih keperakan. Penduduk desa serigala telah kembali. Banyak pria kuat naik ke punggung serigala besar. Masing-masing dipersenjatai dengan busur dan anak panah. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian dan kedinginan saat mereka memelototi penduduk desa batu. Roh penjaga klan kami tiba. Tak satu pun dari kalian yang bisa berpikir tentang hidup. Kapten Regu berburu desa serigala. Bei San berteriak keras. Roh penjaga desa serigala adalah serigala legendaris. Tidak ada dari kalian yang akan hidup. Bei Liqing berkata dengan dingin. 40 atau 50 serigala besar menguji air dengan serangan mereka dan sesekali menyerang semua orang di desa batu. Setelah 2 jam penuh, roh penjaga desa serigala masih belum muncul. Hanya serigala besar yang menyerang sementara Bei San dan yang lainnya menembakkan panah. Artefak leluhur. Keluarlah, si Yun Feng memerintahkan. Mengundurkan diri sama sekali tidak menguntungkan mereka. Dan tidak ada cara untuk mengetahui apa yang direncanakan Bei yang licik itu. Tiba-tiba, bahkan sebelum dia bisa bergerak, gunung-gunung di kejauhan meledak seperti banjir. Raungan binatang yang memekakkan telinga tidak pernah berhenti dan bergegas menuju tempat mereka berada. Sekelompok binatang buas, sialan. Serigala tua itu pergi ke jantung gunung dan mengejar sekelompok binatang buas besar di sini untuk menyerang. Ini benar-benar terlalu licik. Ekspresi si Yun Feng berubah. Si Ling Hu juga berteriak keras. Sialan serigala tua yang buas itu. Menggunakan banyak binatang buas untuk menginjak-injak kita sampai mati. Semua orang waspada. Petik 2. Tidak hanya pihak mereka sendiri. Bahkan orang-orang dari desa serigala mengubah suasana hati mereka. Roh penjaga mereka sangat menakutkan. Bahkan mereka akan menderita karena penyerbuan yang mengerikan. Tidak hanya pihak mereka sendiri. Bahkan orang-orang dari desa serigala mengubah suasana hati mereka. Roh penjaga mereka sangat menakutkan. Bahkan mereka akan menderita karena penyerbuan yang mengerikan.